Kita mendengar tausiah daripada guru kita, yaitu Al-Habib Zaki bin Ahmad Mulakhilah. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Yang ulun muliakan para habaib alim ulama, Habib Naufal Al-Hamsi dan ayahanda Guru Ahmad Fushasi, dan juga Khatibul Majlis Guru Jamil, mudah-mudahan, dan juga para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, mudah-mudahan mereka semua dipanjangkan umurnya oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang ulun hormati dan ulun muliakan para hadirin hadirat, ibu-ibu yang masih hakul kita duduk di tempat yang penuh dengan barokah. Malam, tengah malam sudah, jam ulun jam 10 lewat sudah. Demi apa? Satu, tadi kita tasmiyah. Yang kedua yaitu menghauli daripada al-alim al-lama Haji Asnawi, Tuan Guru Haji Asnawi bin Haji Kusin. Duduknya kita insya Allah di tempat ini biar dapat rahmat, bulik dapat ampunan. Ya gitu. Duduknya biar di sini dapat rahmat, datangnya biar dapat rahmat, buliknya dapat ampunan. Kenapa kata? Satu, kita baca maulidnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita duduk menghauli daripada seorang alim Tuan Guru. Ya gitu. Indah dzikri shalihin tanzilur rahmat. Ketika kita menyebut, kada usah kita bermaulid, kada usah kita bertahlil, kada usah kita kalau mau makan makanan biasa orang yang meninggal bahagia, kada usah. Cukup kita dzikri shalihin. Dzikri di situ biar cukup menyebut ataupun biar ingat kegarangan tanzilur rahmat. Ya kan? Maulid dapat pengampunan dosa dengan menyebut nama orang soleh, kita mendapatkan rahmat. Jadi apa? Kalau kita duduk dengan orang soleh, innam tusibhu, innam asabahul matar, innam tusibhul matar asabahul rasas. Kalau dia duduk dengan orang soleh, kalau kalian dapat hujannya rahmat, ini hujan, ini peratannya paling gak ada. Amun kada dapat rahmat, hujan rahmat, paling kada dapat cipratannya. Itu kalau dia berkumpul dengan orang soleh. Jadi kada ada ruginya kita ya. Duduknya kita di tempat ini, di musola ini, ya ada baca maulid dengan para habaib, yang baca daripada menyebut nama orang soleh, banyak manfaatnya Pak. Banyak. Kenapa? Karena banyak orang yang kada Allah beri nikmat, cinta orang-orang soleh itu banyak. Apa pula di akhir zaman ya? Lawan orang alim ulama, wah ini alim ulama itu kada ada harga diri. Ya kada jadi dihormati. Kenapa? Karena banyak orang yang hendak menghancurkan Islam ini banyak. Caranya kayak apa? Kalau kata ulama, kita aradtu antah gimana Allah. Kalau dia hendak menghancurkan agama, suatu peradaban, ataupun dia hendak menghancurkan agama Islam, Pak Ali di sana wasail, cukup 3 puting ini dia hancur berada. Dia hendak menghancurkan agama Islam, 3 puting ini hancur berada. Ya.
Salah satunya apa? Untuk apa? Uskutil qudwah, menjatuhkan reputasi para alim ulama. Salah satu dari yang tiga tadi. Salah satunya apa? Buat para alim ulama tadi itu tidak dihargai. Ya kan? Wah, ini banyak memfitnah macam-macam. Ya, kalau bikin tuan guru disambat macam-macam, bikin habaib macam-macam. Buat mereka itu diadu domba antara guru bakalahi, guru lawan habib bakalahi, kiai lawan habib berabutan, guru sama guru berabutan, habib sama habib berabutan. Itu sudah zamannya. Kenapa? Karena banyak orang yang hendak menghancurkan Islam. Salah satu yang tiga itu. Yang pertama, hancurkan rumah tangga, yaitu mamanya, ibu di rumah tangga itu hancurkan. Artinya apa? Buat seorang ibu tadi itu tidak berperan seperti seorang ibu. Masih main HP di rumah, anak menangis, dibiarkan, ya kalau bermasak atau tidak masak. Yang kedua, hadmut taklim, hancurkan pendidikannya. Cara menghancurkan pendidikan kayak apa? Buat para murid tadi itu tidak menghargai seorang guru. Jadi datang kepada guru biasa aja. Kenapa? Banyak orang alim lagi. Kalau sudah timbul rasa pikiran kayak itu bahaya. Berarti itu sudah ada tanda-tanda Anda perusahaan Islam itu ada. Yang ketiga yang dulu tadi, uskutil qudwah, jatuhkan apa? Harga diri seorang guru. Ini kadang, wah ini banyak kita kalau usah kemana-mana biar viral, wah ini macam-macam. Nah, abul itu antara tuan guru, bikin hadir itu akan hadir. Jadi bukan pian, selama masih diberi nikmat, bisa duduk di dalam majlis, inilah nasihat sedikit aja kesan ulun juga. Siapa aja tuan gurunya, siapa aja habibnya, siapa aja kiainya, selagi yang disampaikan benar, hormati bagian sedikit. Jangan sampai kurang ajar lawan bagian ulama. Ya kan? Lawan bagian tuan guru itu jangan sampai kita tuh terbersit sesuatu yang kada baik. Kenapa? Kalau Allah pengen mencabut Allah, kalau Allah pengen mencabut imannya seseorang, idza aradallahu salba imanil mu'minin, kalau Allah pengen mencabut nikmat imannya seseorang, sallallahu ala ayyuhiya waliyallah, Allah bakal buat orang itu kada katuju lawan orang alim, katuju menyembati orang alim, katuju menyembati orang alim. Kalau ada dalam diri kita salah satu tanda, salah satu rasa timbul kada katuju lawan orang alim, ada tuan guru hati sangkal, melihat habib sedikit hati sangkal, melihat kiai sedikit hati sangkal. Hati-hati, mungkin itu tanda-tanda Allah hendak mencabut nikmat iman kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan macam-macam lawan orang alim, bahaya. Ya gitu. Kalau sudah lawan orang alim ini ngalih kita. Kalau ujar Allah azantuhu bil harbi, kalau orang sudah macam-macam lawan orang alim, aku umumkan dengan orang itu peperangan. Kalau mencaur, mengganggu, menyambati orang alim tadi itu kan mungkin sangkal dia. Biar sambati guru siapa aja sih tim kulihin. Nggih. Ada alim dia nggih, makanya lu belajar. Nggih. Cuma mereka diterima Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyambati orang alimnya terima biasa. Terima kasih, cuma dengan terima Allah Subhanahu wa taala. Idza ra'aita fi nafsika mu'ridatan an ahlillah, kata seorang ulama mengatakan apa? Kalau pian melihat, idza ra'aita nafsaka, kalau pian melihat ke dalam diri pian sendiri, pian mu'ridatan an ahlillah, pian berpaling dari salah satu para wali Allah, para salah satu seorang ulama, biar kata tujuh fa'lam annaka matrudun an dzatillah. Kata ulama tadi apa? Ketahuilah bahwasanya engkau telah terusir daripada rahmatnya Allah. Kalau sudah kata tujuh membenci, tidak suka kepada salah satu seorang ulama, fa'lam annaka matrudun an dzatillah. Ketahuilah bahwasanya kita itu orang yang tidak ketujuh,
yang katu coba alih dari orang alim, ada katu coba kumpul lawan tuan guru, yang tahu lah tandanya apa? Itu tanda-tanda anak kamatrudun anggatillah, yang terusir daripada rahmatnya Allah. Jadi dia ulun wanacil di luar berkumpul di sini, itu berarti Allah masih sayang. Kenapa? Allah masih hakul mengumpulkan kita dengan para habaib, para tuan guru. Itu masih hakul. Kenapa? Itu nikmat. Banyak kurang dan awaknya sehat, ya kata. Majlis di rumah ada tulah ada. Itu kan dengan nikmatnya kan macam-macam. Jadi buat dia dan Allah memberi nikmat itu bersyukur. Alhamdulillah. Jangan menyambat orang alim. Siapa aja orang alimnya biar kata tujuh begini. Jangan menyambati. Kalau sudah keluar kata-kata yang ada baik ke seorang alim, siapa aja hati-hati. Mungkin itu tanda-tanda Allah hendak mencabut nikmat iman kita. Ini biar bersyukur benar. Ya, ya. Tuan guru di bawah ini banyak. Ya, tuan guru mengaji banyak. Tuan guru mengajar ilmu agama banyak. Tinggal kita aja lagi ini yang hendak belajar ya. Jadi menghauli. Ini orang yang dihauli pulang orang alim, tuan guru. Makanya di dalam kitab Minhajus Sawi itu dikatakan duduknya engkau di antara orang soleh. Minah nang kulir ziarah ke makam orang soleh minah. Duduknya engkau di antara orang soleh. Biarpun seperti membelah telur, satu umat artinya apa? Dia duduk masuk ke dalam kubahnya orang soleh tadinya. Al-Fatihah boleh. Itu katanya Pak lebih baik daripada beribadah sampai beribadah sunnah tapi sampai badan terpotong-potong. Duduk. Ditakuni ini orang mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Orang alim mimpi di kitabnya itu dalam Minhajus Sawi dikatakan seperti itu. Bertakuninya, ya Rasulullah. Walinya tadi itu hidup kakak ya. Ujar Rasulullah apa dalam mimpi? Hayyan au mayyitan. Jika hendak duduk di hadapan walinya Allah kan sudah hidup kan? Hendak duduk di hadapan walinya Allah kan sudah mati kan? Sama aja. Kenapa orang alim itu la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kita itu menyangka bahwasanya para orang alim, para orang yang meninggal di jalan Allah itu mati, kata bal ahya'un inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Buat perumpamaannya itu kayak gitu. Orang alim bikin orang-orang yang meninggalnya sudah orang wal bikin orang alim. Itu kayak dalam masjid cermin ini warna hitam. Di luar kada melihat, nanti dalam kau melihat keluar. Ini perumpamaannya gitu. Kita muncul ya kan melihat kadang, cuma nanti dalam mau melihat yang keluar. Ya kalau itu perumpamaannya orang yang alim. Jadi orang alim itu kan dengan meninggalnya hayat karena umayyita ujar Rasulullah jika hendak duduk di hadapan orang alim yang hidup kan, di hadapan orang alim yang sudah meninggal kan, ada apa? Sama. Kenapa? Orang kalau sudah berparah kalau orang alim, bagi para tuan guru, itu rasa hendak ibadah itu timbul. Coba aja dia. Imbang biar ziarah, semuanya kan ziarah dia tulak makam siapa semuanya. Orang payang ya atau bapak guru kan ziarah. Buliknya itu biasanya ada sedikit sembahyang, timbul sembahyang, timbul hendak bersedekah. Kenapa? Dekat orang alim, karena pas sudah lawas seminggu, kulir pulang sembahyang. Ya kan? Jadi jangan merasa aneh ya, jangan air kita aja bagian sahabat kita itu. Ada seorang alhamdulillah datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ujarnya, wahai Abu Bakar, alhamdulillah telah menjadi orang yang munafik. Kenapa ujar Abu Bakar? Aku ini setiap para lawan Nabi Muhammad hendak beribadah hanya bawahnya. Cuma setiap kulit rasa itu hilang ujarnya. Ujar Sayyidina Abu Bakar apa? Amun kayak itu sama. Aku kayak itu juga, berarti aku ini munafik ujar Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Rasulullah, ujar Rasulullah apa? Dasarnya orang mukmin itu kadang imannya naik, kadang imannya turun. Cuma cara-cara hendak menaikkan iman kita itu dengan cara kita dekat dengan orang alim, orang soleh. Coba ini berparak, makanya
Biasanya kita kan amun dulu kalau orang alim hendak bulik aja kan. Asal ada nyaman, setan kan aku dia apa mau duduk kan bagian tuan guru, ada guru yang hendak bulik nah kan. Karena nyaman di bawah sembahyang asal kayak apa dia tidak menolak. Ya kan? Cuma kalau pian para orang alim, insya Allah iman tuh naik, masa ada ibadah tuh rasanya kuat. Namun sudah boleh itu wajar. Imannya seorang mukmin itu kadang naik, kadang turun. Makanya kalau ada majelisnya orang alim, majelisnya tuan guru, siapa aja, di mana aja, selagi alaman haji ahli sunnah wal jamaah, selagi jalannya bujur, biar datangi, biar umpati. Seminggu sekali barang. Kenapa? Untuk menyirami. Ini kan jangankan seminggu, aturannya jamnya hati itu kalau disiram ada betakun, orang ada 3 hari mati. Ini kan, makanya ada orang ulama masuk ke satu kampung tuh ada dendam betakun masalah hukum, keluar sidin kenapa akhirnya kampung ini mati 3 hari. Kita kan ini guru banyak di kampung ya terpakai, pakai dari suram bisa halim deh. Kayaknya ada apa-apa gitu, iya kan? Cuman kita kayak itu, dia kan betakun nama guruan. Makanya para alim ulama, mumpung dia diberi nikmat kita kalau duduk, kita bertengah malam, kita diberi jiwan habis kita lawas kita ini. Ya kan? Atau tadi 20 menit dulu lebih saatnya udah. Jadi kan dengan banyak dulu tadi mabuk di sempit tadi, ya Allah. Bisa gitu bandungnya, cuma dekat berkahnya. Karena hadir gini. Coba kalau ada kubah siapa orang soleh dia datangi ziarah. Orang alim tuan guru dia datangi ziarah. Menambah amun di kampungnya jauh, amun parak hilang hidup juga ada majelisnya datangi. Itu berkahnya lebih besar. Karena beruntung kita mau duduk. Banyak orang yang awaknya sehat di 3 rumahnya tuan guru kada datang banyak. Iya. Kenapa? Karena Allah beri nikmat yang kayak itu, nikmat kayak kita ini yang awak duduk di sini itu pilihan kesan kita. Allah pilih, nah ikan kawak hadir, ikan kawak duduk. Jadi jangan merasa kada nyaman. Ada orang yang hadir ke majelis maulid, hadir ke majelis tuan guru itu kada nyaman, dulu kada hadir di bayi. Di 3 rumah, jadi kada nyaman kada hadir. Jangan niat bujur. Kalau kita ini niatnya salah habis berdatang. Ya kan? Kalau niat, jangankan niat ke majlis, niat minum aja. Ini ulun hilang minum. Nah, minum. Niatnya apa? Supaya ulun tadi minum niatnya apa? Supaya ulun minum tadi, ulun berniat supaya suara ulun bagus dan mendengarkan nasihat ulun juga nyaman dan mendengar kawan ulun doa. Pahala jadinya. Cuma namun bayar minum laku, habis kada berniat kada dapat apa-apa. Mubah jadinya. Biar guring, amun dibarengi dengan niat apa ya? Anak berniatnya apa? Guring. Niat guring aja nak berniat lagi. Niatnya apa? Supaya aku sehat kena bangun subuh, bangun sembahyang subuh kuat aku. Pahala. Cuma amun bayang mencapai bantal, mengaruh, ada berniat apa-apa, bangun jam 8 ya dapat apa? Jadi mubah. Segala sesuatu kalau dibarengi dengan niat itu pahalanya lagi. Makanya bagian orang alim, bagian para ulama biasa itu sebelum belajar itu niat. Saya tahu itu ta'allum wa ta'lim dan nabahduna wa sallallahu meniat seperti niatnya orang soleh. Karena orang soleh itu niatnya macam-macam. Hendak mengaji berniat, menambah ilmu. Semakin banyak niatnya kita, pahalanya semakin banyak. Makan, amun dia niat, ulun niat makan supaya ulun kuat sembahyang, ulun kuat hadir majlis, ulun kuat begawi, pahalanya tak banyak daripada orang yang niat makan cuma dasar sembahyang saja. Cuma kalau orang ada niat, makanya sebujurnya mencari pahala itu gampang, tinggal kita ini aja lagi, ya kan? Pahala itu gampang, tinggal kita aja lah, tinggal kita aja, ya kan? Jadi kita ini hadir kita berpikir kayak apa caranya supaya enak anak cucu ulun itu bisa ingat kayak almarhum tuan guru. Makanya didik anak dari wah ini supaya kalau enak kita meninggal ada yang mengirimi.
Ini kata ya kalau kita ni anak-anak kulik subuh manjab deh, kata di gitu biar aja gini baik ini. Kita meninggal membacakan Yasin ya, buka YouTube Yasin YouTube aja ini membaca Yasin ya, aku dah gitu. Kada dengar ingat. Ni'amul ilahi alal ibadi kathir. Nikmatnya Allah yang Allah berikan kepada seorang hamba kathir, banyak. Ajaluhunna, sedangkan nikmat yang paling agung yang Allah berikan kepada seorang hamba apa? Ni'amul ilahi ala ibadi katsiratun wa ajaluhunna hidayatul aulad. Hadiah anak yang soleh itu nikmat yang paling agung. Kenapa? Kita meninggal ada yang mengirimi tabarok. Dia membacakan surat tabarok ke orang yang sudah meninggal. Kalau dibacakan tabarok, kalau orang membaca surah tabarok itu katanya bakal apa? Aman daripada siksa kubur. Jadi kalau ada kuitan yang meninggal, bacakan tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in. Itu baca, kirim hadiah pahalanya. Insya Allah orang tua kita seandainya, nah cuma mudah-mudahan kuitan kita yang sudah meninggal belakannya kalau lain Allah angkat, amun disiksa kuburnya Allah angkat siksa kubur dengan berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacakan surat tabarok. Sekira apa? Kalau ada siksa kubur aman. Jadi kalau makanya anak itu investasi kita. Kalau kita telah mendidik anak itu bujur-bujur masukkan ke pesantren, amun kadang-kadang masukkan ke pesantren, tiang surat belajar ilmu agama. Jangan sampai anak kita bilang tumbuh besar, ada tahu siapa Nabi Muhammad, siapa abahnya, siapa umatnya, iya kan? Wah ini zamannya ya Allah, HP ya kan? HP lehiman, anak menangis HP dulu nyampe, ya kan? Mamanya ini ingat lagi lawan kopi gue apa? Kamu sudah tekan HP, hayal main HP mudah ini kan? Didik HP nggak layak kata boleh, cuma tergantung bagaimana kita mengatur. Waktunya mengaji, waktunya belajar, HP. Cuman jangan sedikit-sedikit anak HP, kasihan anak kita. Dan hanya tuh takutan soalnya wah ini isinya HP itu macam-macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Jadi bisa kita. Ya kalau bisa kita, jangan sampai kita bisa anak pas sudah ada anak ulun lebih baik durhaka ini. Gara-gara kita akan mendidik ke bujur. Anak itu berbakti atau kadangnya tergantung orang tua yang mendidik bujur kadangnya, memberi namanya baik kadang. Makanya katanya ulama itu orang tua itu wajib berbakti dengan anak. Caranya kayak apa? Memberi nama yang bujur, jangan nama asal-asalan. Ini beri nama Muhammad Akun ya. Akun itu apa artinya? Durhaka. Jadi Muhammad yang durhaka. Ada kasih namanya Akun. Muhammad Akun ini yang kayak urus saja dulu. Apa nama anaknya? Itu banyak panggil jarak dulu nih macar. Banyak ini ada kaburan ini. Namanya anaknya itu Muhammad Akun ya. Dia tahu Akun itu namanya siapa itu. Artinya ada di meja. Akun Okubur itu durhaka. Jadi Muhammad Akun, Muhammad dan durhaka. Memberi nama dan bujur. Lawat syarat yang kedua mencariakan mamanya yang bujur. Jangan tahu bunga saja. Yang tahu agama. Jadi anak-anak kita bisa dilajari umat yang ini kata asal bunga segas terus. Apalagi wah ini jadi pirang dihentuk mereka. Ini gitu. Jadi pirang di bawah ini aja. Cari dan tahu agamanya. Kalau hendak punya anak yang kayak sini tinggal ingat lawan kita setiap haul diingatkan. Cuma kadang mesti ada haul aja. Setiap hari abun kawa baca Yasin, Waqiah, Tabarak, kirim kuitan. Hendak kadang itu nyaman. Cuma namun kita kadang anak nang kawa diharap berarti investasi kita rusak. Namun kada ada anak pakai, tapi puluh juga ada misi anak beda. Investasinya kayak apa? Nyumbang ke majelis, nyumbang ke masjid, nyumbang ke pesantren. Itu menjadi amal jariah dua. Ini ada menjadi amal yang mau menolong kita di akhirat. Jangan sampai kita didurhaka lawan kuitan.
Kalau sudah durhaka lawan kita tuh habis amal kita berada. Hendak pian penyembah yang kah? Hendak pian ahli sodakoh kah? Hendak pian amalannya kayak apa? Makanya di hadis qudsi dikatakan man asbaha murdiyan liwalidayhi wa muskhitan li fa ana anhu radin ujar Allah. Barang siapa yang berpagi-pagi membuat kedua orang tuanya ridho, tapi dia membuat aku murka, kata Allah, fa ana anhu radin, aku tetap ridho kepada orang. Wa man asbaha muskhitan liwalidayhi wa murdiyan li fa ana anhu sakhitun. Barang siapa yang membuat murka kepada kedua orang tuanya, biarpun inya mengolah mamanya itu, mengolah Allah murka, mengolah mamanya murka, Allah ridho. Kata Allah, aku murka kepada orang itu. Wah, biar kawan kita kurang ajar, ahli sembahyang, ahli mengaji, dia pada baca wirid, baca-baca lah. Mamanya mengiau tuh, kawan mama abang mengandung ke pasar lah, aja nukar vaksin ya, kayaknya dulu mengaji. Allah tak murka lawan orang itu. Jadi jangan sampai biar berhimat mengolah Allah himu, cuma biar membuat Allah murka, habis. Makanya di Quran tuh wa'budullah wa bil walidaini ihsana. Di Quran gitu kalau wa'budullah wa bil walidaini ihsana. Ujar ulama apa? Ada di Quran tuh ada cuma jarang di Quran itu ada Allah tuh membandingkan antara kewahdaniyahannya ini, antara pengesahannya wa'budullah sembahlah Allah wa bil walidaini ihsana. Ibarat itu ikan hanya berbuat baik kepada kedua orang. Ada yang berzakat dulu, bersedekah dulu, mengaji dulu, ada tangguitan berbuat baik. Ingat, nang hidup hormati, nang sudah meninggal difatihahi. Ya kan, jangan menghadang awalnya aja. Kasihan menghadang nangguitan. Kamu kan setahun sekali yang diharap kita tuh apa? Ya, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Di kubur, minta muslimin wal muslimat di Fatihah itu berabut berada. Gimana kalau kita setiap maghrib mengiringi kita yang sudah meninggal, kita santai ngalir. Mantap sudah. Ya, gitu. Jadi intinya apa? Inti dari yang belum sampaikan itu apa? Satu, jangan kurang ajar lawan orang alim, habib, guru. Bukan orang alim itu berada. Jangan kurang ajar lawan orang alim, cuma guru, kiai. Ya, gitu. Yang kedua, amun hendak menambah nikmat iman. Nikmat iman kita tak semangat harus. Itu caranya Pak, dengan duduk dengan orang soleh, dengan tuan guru duduk, insya Allah bertambah tuh iman kita, timbul semangat. Yang ketiga, jangan menjadi kuitan yang ngolah anaknya durhaka. Yang keempat, jangan durhaka lawan kuitan. Itu diingati. Saya kira kulit itu nah, dengan diikut ini jangan. Apa tadi Habib tahu patih mata tadi. Dapat apa tadi? Aku juga ini Habibnya dipanggil kayak itu. Antuk aku gitu. Yang penting ini sedikit, cuman bisa kita amalkan di rumah, ya kan? Kayak apa ke depannya anak-anak kita supaya menjadi anak yang soleh. Kalau ada kedua orang tua kita yang sudah meninggal, kayak apa caranya kita berbakti, ya kan? Mudah-mudahan di kampung kita ini anak-anak kita dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dijadikan anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini Allah ampuni dosa-dosa kita berantakan, dosa kedua orang tua kita semua yang hadir di tempat ini dengan berkahnya Nabi Muhammad SAW. Allah ampuni dosa kita. Kalau ada keluarga kita yang dari, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Ada salah khilaf, guru mohon maaf kalau Allah berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.